yang disebut gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan hanya 4 yang masuk dalam Bible. Betul. Apakah pada saat kanonisasi itu gospel itu cuma 4? Enggak ya? Tidak, puluhan. Banyak gospel-gospel yang lain. Nah, saya punya gospel ini. Sebentar. Nah, ini. Ada gospel yang disebut dengan gospel-gospel yang terkumpul di dalam satu kumpulan set yang diketemukan di desa Nag Hammadi, Mesir, yang isinya tidak sama dengan yang gospel yang sudah masuk Bible. Oke, salah duanya, ini ada duanya. Satu, di gospel ini, kalau nggak salah di Gospel of Philip namanya, Filipus, Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Ada, ya. Nanti kalau mau baca bisa. Artinya, kalau tradisi Yahudi boleh nggak mencium di bibir lawan jenis yang bukan istrinya? Yang bukan istrinya. Kalau bukan istrinya, nggak boleh. Sama seperti dalam Islam kan? Bukan mahram namanya. Jadi nggak boleh bersentuhan kulit aja nggak boleh, apalagi cium di bibirnya. Berarti itu tandanya apa? Istrinya. Berarti Maria Magdalena terindikasi sebagai istrinya Yesus gitu. Yang kedua ada lagi di gospel yang namanya the second treatise of the great set namanya. Itu nama gospelnya. Susah ngomongnya. Di gospel itu disebutin bahwa peristiwa penyalipan itu Yesus nonton dari jauh. Nonton sambil ketawa. Yang disalib bukan Yesus tapi siapa? Simon orang Kirene. Saya bukain. Udah saya tandain. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini. Nah, ini yang Maria Magdalena nih. Baca sendiri. Called parent is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Ada tuh. Punya. Ini. Yang Yesus nikah. Pengen lihat kan? Jadi gimana? Di Quran Nabi Isa dibunuh dan disalib nggak? Enggak. Ini ada gospel yang menyatakan begitu. Ini namanya gospel. Apa tadi? The second, kalau ini discourse of the great set, ada yang menyebutnya the second treatise. They think they suffered in their error and blindness. They nailed their men to where their dog did not perceive me. And they were deaf and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. But someone else, they were the strong, the pure, and the finisher. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, wore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, walking forth the X of the cross and the fruit of wherever I was looking at their ignorance. Ada juga ya. Yang disalib siapa? Simon orang Kirene kan? Di gospelnya Matius, Markus, Lukas itu disebutin bahwa yang membantu memanggul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kirene. Tapi di gospel Yohanes
Nggak ada disebut-sebut Simon orang Kirene yang manggul salib. Kenapa? Karena Gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Oh. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh suburnya di Mesir. Oh. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Makanya dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nag Hammadi itu di Mesir gitu. Mesir Utara. Mesir Utara apa Mesir Tengah gitu lupa sih. Kan jadi lucu. Yang di Matius, Markus, Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Tapi di Yohanes gak disebut-sebut Simon orang Kirene. Kan lucu gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini.